Alright, so okay, our material for today is about little things that bring happiness, right? Nah, coba little, little. Kalau Britishnya little sih, emang gitu. Nah, kalau mau dijelasin British bedanya British Amerika, kayaknya udah nonton videonya ya. Yang British Amerika ya, itu lebih lengkap sih. Ada 5 perbedaan suara gitu ya. Pokoknya kalau di British little, kalau di Amerikannya little. Kalau saya bilang little, ya little nggak ada pop soundnya ya Indonesian accent ya. Kayak kita bilang party boleh nggak? Boleh, itu Indonesian accent. Kalau Amerikanya party, pesta party, Britishnya party, nggak pakai R gitu. Party, that's my party, party American, right? Little things, lagi little things that bring, kurang beda, bring. Nah, sip, happiness. Oke, hal-hal kecil yang membawa kita pada happiness atau kebahagiaan ya guys ya. Oke, langsung aja. In the hustle and bustle of daily life. D-nya kurang kayaknya. Daily life. Daily life. Gimana? Bukan deh gitu. Langsung tembakin aja. Kayak beatbox gitu. Daily life. It is often the little things. It is often boleh the little things that illuminate our existence. Right? Dalam hiruk pikuk ya, hustle and bustle jadi satu artinya hiruk pikuk. Tapi kalau dipisah-pisah, hustle itu gercep, bustle itu rame di keramaian pasar tuh loh, rame dan pada sibuk gitu loh. Rame pada sibuk apa? Kalau crowded itu orang-orang kalau crowded lebih ke padat, orangnya nggak ngapa-ngapain. Crowded itu lebih tepat kayak di kalau macet kan jam ya, kita nggak bisa gerak ya. Kalau crowded itu lebih ke ini guys, di stasiun Manggarai itu loh. Stasiun Manggarai apa sih? Ya, kereta api listrik gitu. Kereta api kita kan orangnya pada diem semua, itu crowded itu. Crowded. Kalau di kafenya enak, rame asik, semarak ya. Itu vibrance, crowded. Terus kalau bustle itu kayak orang pada sibuk. Ini bustle nih. Kayak di pasar, bustle. Kalau hustle gercep. Intinya hustle and bustle, intinya ada keramaian, ada kesibukan, orang-orang pada gercep, yaitu hustle and bustle. Kalau di bahasa Indonesia, hiruk pikuk. Hiruk pikuk of daily life, dalam hiruk pikuk kehidupan sehari-hari, it is often the real things, seringkali hal-hal kecil that illuminate our existence. Seringkali ada hal-hal kecil ya yang menerangi keberadaan kita. Kalau menerangi itu guys, bisa pakai brighten atau illuminate ya. Illuminate itu lebih ke pencerahan sih, lebih ke pemahaman sih. Kamu nggak paham nih, saya illuminate jadi paham. Biasanya lebih ke situ sih, illuminate. Karena kan dari kata Illuminati kan. Illuminati itu kan organisasi rahasia di balik bayangan yang intinya dia mencerahkan orang biar ngerti gitu ya. Elite global. Nah, di situ isinya kan orang-orang pintar, orang-orang profesor yang mengendalikan dunia. Illuminates. Kalau brighten lebih ke suasana, mencerahkan suasana gitu ya. Tapi sebenarnya harusnya pakai brighten lebih pastinya. Seringkali hal-hal kecil yang menerangi keberadaan kita. Hal-hal kecil ini berarti memberi lebih pemahaman tentang hidup kita gitu ya, lebih menaikkan similar ya apa? Similar dari brighten. Similar. Kalau brighten kan suasana kita, brighten menerangi gitu ya. Kalau ini apa sih? Illuminate itu kan memberi pemahaman, menerangi secara pemahaman. Hal kecil ini berarti memberi pemahaman ke kita gitu ya berarti ya. Alright, lebih ke situ. Makanya dia pakai vocab illuminates. Existence, keberadaan. Exist kan ada. Existence, keberadaan. Yeah. If you talk about existence itu lebih ke ini guys. Filsafat apa namanya? Eksistensi ya. Eksistensialisme itu yang Immanuel Kant, salah satu filsuf besar itu, tentang keberadaan kita, sama Plato juga sih. Untuk apa kita ada di dunia ini? Untuk apa kita di dunia ini guys? Untuk apa? Ya, simpel aja. Untuk apa Mr. Ari ada di dunia ini? Saya ada di dunia ini untuk apa? Untuk ngajar. Oke, gampangnya untuk ngajar gitu ya. Untuk ngajar. Lah kan tutor lain banyak. Kenapa harus saya? Nah, itu yang dibahas di eksistensi itu kayak gitu guys. Tutor lain kan ada. Kenapa harus saya? Kenapa harus kamu? Nah, itu filsafat bikin pusing, ya kan?
Alright. A warm cup of coffee. A warm cup of coffee. Can you been coffee Cup of coffee in the morning in the morning can evoke can evoke a sense of comfort, sense of comfort okay, and tranquility. and tranquility. Ketenangan keadaan suasana ya. A warm cup of coffee, secangkir kopi yang hangat, ya saya warm hangat. Kalau panas hot, right? Kalau dingin bisa cold, kalau sejuk cool. Iya. Suster, itu kok jadi keren, cool. Itu ini ya, serapan. Apa namanya? Ada kata, suatu kata diganti meaningnya ke meaning lain. Kayak contohnya, kan kita anjing, sorry, ya anjing nggak cuman binatang ini kan, kita bisa manggil ke temen juga gitu kan. Nah itu peralihan itu, namanya pragmatis itu. Kalau dalam dunia ilmu bahasa Inggris itu pragmatisme menurut konteksnya. Beda vocab, beda konteks. Umpamanya gini, book bisa memesan, bisa buku. Mother bisa merawat, bisa ibu. Nah, gitu ya. Itu namanya ilmu pragmatis. Kalau ilmu arti itu semantik, ilmu meaning, kedalaman meaning, ya kan? Kayak nanti ada selimut tetangga lah, kura-kura dalam perahu apa? Di balik apa sih? Batu, udang di balik batu. Itu namanya semantik. Nanti ada ilmu semantik. Kalau ilmu grammar itu sintaktik ya, sintaks. Kalau ilmu huruf itu fonetik. Ya kayak itu fonetik. Ya, gitu. Ada tik-tik-tiknya pokoknya ya. Semantik, pragmatik. Semantik itu sama kayak Meaning. idiom. Iya, ilmu tentang meaning. Oh, ilmu tentang Ilmu bahasa tentang yang membahas tentang meaningnya. Kalau pragmatic, ilmu yang bahasa yang membahas tentang konteksnya. Vocab ini dipakai di konteks ini apa artinya gitu. Kalau sintaktik, karena sintaks kan dia ngomongin tentang pola tata bahasanya. Kalau tentang hurufnya itu fonetik, phone dari kata phone, suara, suaranya apa? Huruf ini suaranya gimana? Gitu. Warm cup of coffee, secangkir kopi hangat di pagi hari can evoke, membangkitkan ya, evoke guys. A sense, rasa comfort, rasa nyaman di badan ya, nyaman fisik ya. Ini ngopi kan enak di fisik ya. Kalau nyaman suasana, cozy, and tranquility, ketenangan suasana ya, ketenangan keadaan itu tranquility. Kalau ketenangan batin itu serenity. Serenity. Kalau ketenangan mental, calmness. Calmness bro, mentalmu tenangin. Calmness bro, lagi ada masalah. Lebih ke tenang juga biasa. Iya, tenang secara mental. Calm itu lebih ke calm bro. Berarti kan dia lagi nggak tenang mentalnya dia. Lagi marah mungkin ya. Kita suruh dia calm. Tapi kalau di pemandangan di atas gunung, calm bro lah kan? Saya lagi happy kok disuruh calm. Harusnya serene, be serene bro. Tenang hatimu, damai batin bro, damai batin. Serenity, di serenity. Nah suasananya ini tranquility, ketenangan suasana. Kalau serenity di dalam hati kita, calmness juga di dalam hati kita. Gitu ya. Dan bagi kita rasa nyaman dan ketenangan. Alright, so, okay, the laughter of a loved one can resonate deeply. Alright, reminding us of the joy found in companionship. Okay, the laughter itu tawa guys. Kalau tertawa, laugh aja. Jangan tertawa, don't laugh. Jangan don't laughter karena tertawa sama cinta. Pengucapannya. Kalau tertawa laugh. Kalau Amerikanya laugh sih, laugh. Kalau cinta dibaca cepet dan dia mati love. Cinta love. Tertawa laugh. Panjang dia. Laugh. Pakai F. Mati F. Kalau Amerikanya laugh. Jangan tertawa, don't laugh. Panjang, don't laugh. Ada B-nya ya? Panjang, mangap. Don't laugh. Kalau cinta kan pendek dan cepat dan dia mati V kan. Love. Loving you. Love. Love. Gitu guys. Tawa orang terkasih of a loved one, gitu kan? Laughter of a loved one, gitu kan? Tawa dari orang terkasih dapat bergema berarti cocok gitu guys ya, bergema di hati kita ya, resonate deeply bergema di dalam hati secara dalam gitu ya.
Reminding itu mengingatkan kita. Remind mengingatkan. Remember mengingat. Mengingat-ingat recall. Oke, reminding us mengingatkan kita of the joy, kebahagiaan itu lebih tinggi dari ini ya, dari happy ya kalau joy guys. Yang ditemukan found ya kan in companionship, dalam kebersamaan. Teman bahasa Inggrisnya? Friend. Oke. Teman yang sedang menemani bahasa Inggrisnya? Company. Teman yang sering menemani kita. No, belum. Dia sering bareng sama kita tapi belum best friend. Makan bareng, bareng apa ya? No, companion. Jadi friend dulu, ya kan? Friend itu teman biasa. Teman yang sedang menemani saat ini company. Company kayak perusahaan. Can you be my company, bro? Nah, gitu kan nelpon teman. Bro, I'm alone, bro. Can you be my company? Gitu. Kamu mau nemenin saya nggak? Jadi company saya nggak? Gitu. Kalau dia ngintil terus companion, companion. Company. Company itu kata kerja, menemani. Teman yang sedang menemani, company. Kalau dia lebih intens lagi, ngintil terus, companion. Ada on-nya, companion. Kalau dia teman dekat, close friend. Kalau dia teman yang intens, teman yang tahu semua tentang kita, itu best friend. Jadi bersama ya close friend sama best friend. Enggak sama. Close friend itu kita belum cerita yang tentang dalam tentang kita. Close friend lebih pas itu companion dia. Close friend itu companion. Kalau best friend itu dia udah tahu aib kita. Manggilnya bukan bro lagi, cuk. Cuk, kamu sini cuk. Ya udah kasar, manggilnya kasar kalau best friend ya. Biasanya cowok nggak punya best friend gitu, terlalu berbahaya ya. Terlalu berbahaya. Close friend, maksimal close friend. Ya. Ya, cewek-cewek itu aja yang punya best friend ya. Semuanya aja ceritain. Ya. Makanya itulah kenapa ini ya, presiden cewek itu nggak boleh jadi presiden kalau menurut saya. Rahasia negara hancur nanti ketahuan semua guys. Gampang diserang gitu ya. Dia galau sedikit langsung cerita. Oke. Lagi-lagi tidak bercerita. Tapi apa gitu ya. Lihat di TikTok ya. Kan kucing sama kucing nih. Siang-siang kucing jantan nih nyium sia nih. Si cewek. Tulisannya laki-laki tidak bercerita tapi langsung kokop saja. Langsung kokop saja. Ini kokop saja. Kokop. Oh my god. Kreatif banget ya orang-orang di TikTok ya. Companionship, right? Companionship kebersamaan berarti kebersamaan yang sering gitu ya. Okay, and then small gestures. Gestures. Small gestures. Such as a kind word. Such as a kind word, yeah. Kind word. Or a smile. Smile form. Or a smile gitu guys. From a stranger. Can uplift our spirits significantly. Our spirits significantly. Or a small gesture. This gestur kecil. Gestur itu nggak cuma omongan hai halo, nggak cuma itu guys. Smile itu juga gestur. Kebalik. Gestur itu nggak cuma gini ya. Gini ya gestur. Ya ini gestur semuanya. Tapi orang apa kabar itu juga gestur guys. Mau itu gerakan ataupun suatu kata-kata yang sederhana itu gestur juga. Hati-hati ya, itu gestur juga. Gestur kecil such as kind word, sepatah kata yang baik ya. Kind kan baik ya. Kata yang baik, our smile dari atau senyuman dari orang asing. Stranger itu orang asing. Kadang-kadang orang bingung bedain. Kalau bule foreign dari negara lain, ya. Kalau orang asing stranger. Berarti kalau kita kenal bulenya ya foreigner aja, bukan stranger, itu your friend. Stranger itu nggak kenal gitu guys. Stranger nggak kenal. Kalau ada bule kesini belum kenal kita, berarti dia stranger sekaligus jadi foreigner. Ya kan? Tapi kalau udah kenalan sama kita berarti dia foreigner doang, nggak stranger lagi. Stranger itu karena nggak kenal aja. Apa lagi selain itu? Native is asli, suku asli. Kita juga native Indonesia, dia native barat. Tapi kan kebanyakan sekarang native itu kalau misalkan udah dia native. Native. Enggak, native itu kita juga native Indonesia. Native itu suku penduduk asli. Penduduk asli.
Oh iya, ada vocab lagi. Kalau strangernya ini bukan hanya stranger sih, stranger ataupun orang yang udah kenal tapi dia selalu mengganggu kita, neror kita, itu namanya creep. Creep, karena dia bikin kita creepy. CREEP. Creep. I'm a creep. I'm a weirdo. Weirdo itu orang aneh gitu ya. Creep itu orang yang creepy, yang bikin kita bikin serem gitu ya. Kayak cowok ngejar-ngejar cewek, wah creepy dia, creepy banget sih, yuk kamu creep gitu ya. Weirdo itu orang aneh. Strange itu asing. Asing. Nggak kenal. Kalau weird aneh. Asing itu belum pernah kenal. Kalau misalkan Dirty kotor. Dirty kotor. Berarti kalau orang luar abroad ya? Hah? Orang luar, foreigner. Kalau abroad Apa? Abroad. Luar negeri. Oh, luar negeri. Oke, then stranger can uplift. Gestur kecil seperti sepatah kata yang baik atau senyuman dari orang asing. Can uplift meningkatkan, right? Lawan katanya uplift ya depress yang menurunkan, depresi dari kata depresi ya. Depress our spirit, uplift bisa meningkatkan spirit kita guys, semangat kita secara signifikan ya. Signifikan itu sesuatu yang berdampak ya. Ya, meningkatkan semangat kita. Iya, itu memang budayanya orang Indonesia ya, senyum sama orang nggak kenal ya. Kalau di Rusia nggak bisa. Senyum itu bingung dia. Kenapa kamu senyum? Memang kenal. Gitu. Di Amerika juga nggak usah senyum. Beda budayanya beda. Kalau di Jepang kita ngikut atasan itu bentuk kesopanan tertinggi guys. Sopan banget nih orang ini, beradab banget nih kalau dia ngikut sama atasannya tanpa nanya. Kalau di Jepang, kalau di negara Yunani, di negara filsuf itu negara Barat, kamu beradab kalau kamu punya pikiran sendiri. Setiap bos mau ngomong, kamu bantah dulu. Wah tapi gini pak, harusnya gini. Tapi bantah yang bener ya, bantah setara dengan dia ya, jangan di bawah dia. Itu malah kamu, wah keren nih anak buah saya nih bisa mikir yang lain nih, nggak cuma oke aja. Beda tempat, beda adab. Kalau di Jepang nggak boleh nanya, kamu disuruh ini ya sih ini, udah nggak usah nanya. Kalau di Amerika malah kita harus bersuara guys. Kalau di Indonesia gimana tuh? Semuanya ya. Itu katanya kata Kapolri dulu ini guys. Siapapun yang mengkritik polisi dengan keras berarti sahabat Polri. Itu Sukatani kok sampai minta maaf. Ngapa ini minta maaf? Siapa yang nyuruh itu? Jadi duta. Ditu. Bingung, Indonesia bingung, negara bingung. Belum stabil secara politiknya ya. Oke, what is it? Apa tadi guys? Gesture ya. Gestur kecil seperti pepatah kata yang baik atau senyuman dari orang asing dapat secara signifikan meningkatkan semangat kita. Oke, nature with its breathtaking beauty offers countless moments of awe. Yes. Bacanya awe. Kagum dan hormat. Saya pernah lihat OWE, berhutang budi. Itu bacanya saya berhutang budi padamu, I owe you money. Saya berhutang berhutang uang namanya, I owe you money. OWE bacanya kalau ini O itu kagum dan hormat. Kalau awesome keren, awesome, makanya ada kata awesome dari kata O ini. Awesome, kita itu kagum dan hormat. Jadi awesome. Ya. jarang dipakai Awesome-nya yang sering ya. Padahal asal muasalnya Makanya ini guys, nyepil gini nih asik bagi kita. Bisa ini ya, ternyata ini gitu. Menambah perbendaharaan kosakata kita. Alright. That can rejuvenate ya. Rejuvenate our minds. Penasaran sama rejuvenate? Kenapa dulu? Pelan-pelan dulu ya. Nature, alam ya. With its breathtaking beauty, dengan keindahannya yang menakjubkan, guys. Breathtaking itu bikin breath kan napas ya. Taking itu mengambil. Sampai kagumnya sampai kita ngambil napas gitu loh. Kagum banget gitu ya. Keindahan yang menakjubkan, offers menawarkan countless. Count kan menghitung ya. Less itu tanpa menghitung. Berarti tak terhitung, guys. Tak terhingga ya. Tak terhingga momen yang tak terhingga ya.
menawarkan momen-momen yang tak terhingga atau banyak gitu aja nggak apa-apa. Of awe, kekaguman yang hormat, sambil kagum dan kita hormat ya. That can rejuvenate. Nah, ini rejuvenate, menyegarkan. Nah, menyegarkan, gak semuanya kalian capek nih ya. Bayangkan kalian capek. Pulih dari capek, itu namanya refresh. Refresh. Memulihkan energi. Nah, ini rejuvenate ini. Energi. Nah, kalau memulihkan semangat, nah itu invigorate. Invigorate yang kemarin kayaknya. Invigorates ya. Refresh, rejuvenate, invigorate. Kalau refresh itu menghilangkan capek dulu, kita capek, capeknya hilang, tapi energinya belum balik. Nah, rejuvenate, energinya balik. Tapi semangatnya belum. Energi itu vitalitas ya, kekuatan fisik ya. Belum tentu orang fisiknya kuat tapi dia semangat, belum tentu. Nah, semangatnya di ini invigorate, invigorate. Capek, energi, semangat. Nah, tingkatannya begitu. Bingung ya. Invigorate, ini rejuvenate berarti ini ya, mengembalikan energi. Kalau invigorate mengembalikan semangat, kalau refresh menghilangkan capek, lelah. Ini berarti mengembalikan energi dulu. Rejuvenate our minds, menyegarkan pikiran kita, energi pikiran ya. Biar kita nggak puyeng lagi gitu ya intinya. Energi yang secara pikiran. Alright, engaging in hobbies, even for a brief moment, can provide a necessary escape from routine. From routine. Routine ya, rutinitas. Engaging in hobbies, terlibat dalam hobi, even bahkan ya, for a brief moment. Brief itu sejenak guys. Simple apa? Singkat. Brief itu singkat. Meskipun cuma sejenak, lakuin hobi can provide, bisa memberikan. Briefing itu singkat, briefing singkat, apa namanya? Singkat. Pokoknya dia secara singkat. Kalau meeting kan agak panjang, briefing itu singkat aja. Kalau briefing 5 jam ya bukan briefing namanya. Briefing 5 jam nggak ada. Briefing ya, briefing ya paling setengah jam, paling lama itu udah. Mana ada briefing setengah 10 menit paling. Nah, itulah briefing. Namanya juga brief. Briefing kan singkat ya. Terlibat dalam hobi meskipun hanya sejenak, karena brief itu artinya sejenak. Can provide, sejenak itu lebih sedikit daripada sebentar ya guys ya. Lebih sebentar daripada sebentar. Bahasa Indonesia begitu. Sejenak sama sebentar itu beda. Sebentar itu lama, lebih lama daripada sejenak. Itu kalau itu apa? Itulah kenapa dibedain dalam bahasa Indonesia juga ada bedanya kan. Sejenak, sebentar. Kalau selama ini kita kan anggap sama ya. Cuma ada bedanya. Ramai dan semarak kan beda juga. Crowded sama vibrant. Oke. Brief moment can provide, bisa memberikan unnecessary, dibutuhkan, escape ya, pelarian yang dibutuhkan dari rutinitas lah, kabur dari rutinitas kita kerjaan ya. Necessary gini, necessary. Kalau saya taunya necessity sih ya. Necessity kebutuhan dasar. Kalau need kayaknya sama kayak necessary. Kebutuhan tapi nggak terlalu dasar sih. Contohnya necessity itu bukan HP ya. Necessity kayak makan, minum, tempat tinggal yang harus ada. Kalau need ya apa, baju ya kan, baju segala, celana segala macam. Kalau require itu kebutuhan yang untuk mencapai sesuatu. Berarti ini require. I require my phone to learn. Untuk mencapai bisa bahasa Inggris butuh HP. Ini requirements, persyaratan lah ya, syarat, makanya requirements. Kalau itu mau bilang keperluan, my needs atau my requirements bisa. My requirements. Terlibat dalam hobi meskipun hanya sejenak dapat memberikan pelarian yang diperlukan dari rutinitas. Alright, 3 menit lagi pas waktunya ini. The satisfaction derived from itu berasal dari gitu guys ya, berasal dari completing a simple task. Simple task. Mana ayo? Simple task. Can instill a sense of accomplishment. So, satisfaction is kepuasan ya guys ya. Derived from itu berasal dari. Berasal dari ini
karpet ini berasal dari plastik ya. This carpet is derived from the plastic gitu ya. Berasal dari atau diperoleh dari ya. Melengkapi atau menyelesaikan completing kan dari kata complete ya. Menyelesaikan, mengkomplitkan a simple task. Task apa? Tugas-tugas ya. Tugas-tugas sederhana. Bisa jadi kepuasan yang diperoleh dari menyelesaikan tugas sederhana can instill, dapat menanamkan. Instill itu menanam di pikiran ya, menanamkan essence, rasa accomplishment, rasa pencapaian. Makanya ada jenderal Amerika guys, Laksamana siapa gitu ya. Laksamana itu ini ya guys, jenderal laut ya. Kalau jenderal udara admiral. Admiral bukannya laut ya? Laksamana. Oh, Laksamana. Admiral bukannya Laksamana ya? Laksamana bahasa Indonesia ya? Oh iya. Iya kalau udara admiral kan? Kalau laut Laksamana pasti. Iya. Ya, betul pokoknya itulah. Ada Laksamana dari Amerika itu bilang kalau mau sukses kalian harus merapikan tempat tidur. Karena ini guys, tugas sederhana kan merapikan tempat tidur sederhana ya. Laksamana kalau nggak salah tuh Laut. dari admiral ya. Iya, bahasa Inggrisnya admiral ya. Kalau udara saya lupa. Marshal. Kalau udara marsekal. Balik lagi. Lupa lagi. Oke. Jadi intinya si admiral atau si Laksamana ini bilang kalau mau jadi orang sukses harus kalian biasain ini ya, ngerapin tempat tidur setiap pagi karena itu akan menumbuhkan rasa pencapaian. Wah, saya udah berhasil nih. Langkah pertama udah berhasil di hari ini, berarti langkah selanjutnya apa gitu ya. Tugas sederhana. Kepuasan yang diperoleh dari menyelesaikan tugas-tugas sederhana dapat menanamkan rasa pencapaian. Biar kita bersyukur. Kalau di Jepang itu kaizen guys, prinsip kaizen. Kalau mau fokus push up, mau nggak push up ini 100 kali lah sehari atau 200 kali sehari. Caranya adalah dengan kaizen. Mau nggak mau kamu harus push up selama 5 kali sehari, 5 kali aja. Jangan ditunda. Wah, kok 5? Saya kan maunya 200. Nggak apa-apa. Kaizenmu 5. Kalau mau lanjut silahkan. Kalau nggak mau ya udah pokoknya secara kaizen kamu harus 5 atau 3 kali gini-gini kamu harus lakukan. Itu untuk pemantik guys, kayak korek birunya menyebar. Kayak gitu ya. Lakuin dulu. Entah nanti mau dilanjut atau enggak, terserah kamu. Daripada kita skip guys. Nyekip. Paling enggak kita cobain kalau mau lanjut gitu. Itu kaizen. And then ultimately it is the accumulation of these little moments that weaves a tapestry of happiness. A tapestry of happiness. Right? Ultimately pada akhirnya sama aja. It is finally sama aja ya. Dia formalnya finally. It is the accumulation adalah pengumpulan. Akumulasi kan ini ya. Kumpulan ya. Akumulasi of these little moments, akhirnya akumulasi momen-momen kecil inilah that weaves itu ini guys, menenun baju itu ditenun itu, weave, verb 2-nya wove, verb 3-nya woven, menenun. Ini apa di sini? Menjalin, ya bisa aja menjalin. A tapestry itu sebenarnya karpet sih, permadani. Permadani kok bisa kain di sini? Maksudnya berbagai macam gitu lah, berbagai macam kebahagiaan kita. Bisa menjahit berbagai macam kebahagiaan kita. Tapestry itu bisa diartikan keberagaman dari kebahagiaan kita. Maksudnya gimana sih? Sebentar, saya pikir dulu. Akhirnya kumpulan dari momen-momen kecil inilah yang menenun ini guys, kain kebahagiaan kita, permadani kebahagiaan kita dari yang kecil-kecil ini. Alright, any question? Bahasanya tinggi banget tadi ya. Tugas. Kalau tugas penting duty itu tugas berat. Duty. Kalau cuman di simbol-simbol itu task. Britishnya duty, Amerikanya duty. Bukan dati ya? No, dati. No, duty. American. Kalau Britishnya duty. Itu ada lagunya itu, duty itu. Duty that menjanjikan kemenangan ya. Judi. Kalau assignment tugas yang diberikan. Task dulu baru assignment formal ya, tugas formal, baru ya kalau yang berat duty. Ya. Masa kalau PR itu nomor ya?
PR homework. Ya. Kalau ini apa? Tugas rumah yang nyapu-nyapu ngepel itu. Homework juga. Bukan. Housework. Oh, house. Housework. Pekerjaan rumah ya. Pekerjaan rumah, sama-sama PR ya. Apa lagi? Rumah tangga. Kalau suami kan Housewife. husband, housewife. Kalau rumah tangga, Housewife. housewife istri, Oh. istri, ibu rumah tangga. Kalau bapak rumah tangga, house husband. House husband maksudnya apakah bapaknya Mister itu house husband? Tidak, karena dia bekerja. House family bukan. Karena bapak saya bekerja, berarti bukan house husband. House husband itu istrinya kerja, dia di rumah bersih-bersih. House husband. Kalau istri yang di rumah berarti housewife, ya kan? Kalau rumah tangga household. Hold. H-O-L-D, hold. Household. Kirain hostess. Household. Terus ini kalau bapak kos, Bapak kos. Father boarding. no, landlord. Landlord. Pemilik tanah bisa juga landlord. Landlord. Pemilik tanah atau bapak kos, landlord. Kalau cewek, Berarti landlady. Kalau ibu negara, first lady. First lady. Apa lagi? Alright. Oke. ibu negara. First lady.